Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Ali kalau kompak enak dengarnya. Perempuannya kayak suara Syahrini, laki-lakinya kayak anak teman saya, Mas. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam aqidah wa ja'ala al-insana khalifa wa ja'ala nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam afdhalur rahmah wa sahibus syafa'ah wa ja'ala al-Qur'ana imaman wa hudan wa rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Al-ayah. Ma'asyiral hadirin wa muslimin, wabil khusus ketua dan segenap pengurus Yayasan Budiarti, para kepala sekolah dan segenap para guru dari semua lembaga yang berada di bawah naungan Yayasan Budiarti yang hadir pada pagi hari ini. Tidak lupa adik-adik sekalian yang Bapak cintai, yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah berada dalam satu acara yang sangat mulia, yakni peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata dan bahasa yang paling indah dan berharga yang patut dan yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan pagi hari menjelang siang hari ini, melainkan puji serta syukur yang senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim, bermuajahah, yang mudah-mudahan kebersamaannya kita, silaturahim dan berkumpulnya pada hari ini akan menjadi saksi bahwasanya kita telah menunjukkan rasa mahabbah kita, rasa cinta kita terhadap baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan ke hari dan agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang senantiasa mendapatkan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Allahumma istajib lana, amin ya rabbal.
yang jawab aminnya kenceng. Kalau laki-laki nanti istrinya cantik, nanti kalau perempuan dapat suaminya cakep kayak Al. Amin ya robbal. Kalau urusan pacar aminnya kenceng. Nah, ibu-ibunya kalau jawab aminnya banter, insya Allah hutangnya cepat lunas. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejenak setelah tadi kita bersolawat menyanjung dan memuji kekasih Allah Nabi kita di awal tausiah pagi hari ini, mari kita untuk mengenal lebih dalam, mengenal lebih dekat tentang keluarga dan kehidupan riwayat singkat Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi. Biar anak suasananya. Coba Bapak cek dulu nih, siswa-siswi, halo, cek, halo. Kalau sampai selesai tidak beranjak, nanti oleh Bapak akan diberikan 2 tiket. Berapa tiket? Berapa tiket? 1 tiket nonton gratis, 2 berenang gratis. Masih mau berenang tidak? Nggak enak udah besar ya, nonton lah. Dapat 1 tiket nonton gratis. Masih mau nonton? Kalau tidak beranjak. Baik, kita kembali, kita sama-sama untuk melantunkan syair-syair yang berkaitan, yang menceritakan tentang sekelumit sejarah kehidupan Rasulullah dan mengenal beberapa nama daripada keluarga Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Sebelum adik-adik kenal dengan Al, sebelum adik-adik kenal dengan Andin, ya, sebelum adik-adik kenal dengan pemain sepak bola, lebih awali dulu kenal dengan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi. Sobat, kita sama-sama. Abdullah nama. Sebentar, tahan dulu, masih dicek dulu. Keluarkan suaranya, karena ketika kita menyebut keluarga beliau, sama halnya kita sedang bersok. Apapun yang kita ucapkan, ketika yang kita ucapkan tentang keluarga Nabi, sama halnya kita sedang bersolawat. Yuk kita mulai. Abdullah nama Aminah ibundanya Abdul Muttalib, Abu Talib pamannya Khadijah istri, Fatimah putri tercinta, semua bernasab dari Quraisy ternama. Inilah kisah yang penuh suka, inilah kisah sang Rasul yang penuh suka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka. 2 bulan dikandung, wafat ayah andanya, tahun gajah di yatim dengan kakinya, sesuai adat disusui Alina 6 tahun. Wafat ibu tercinta, inilah kisah serat yang penuh suka duka.
penusukan 8 tahun kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjadi paman paling membela. Saat kecil menggembala dagang saat remaja, umur 20 memperistri Khadijah. Inilah kisah yang penuh suka. Inilah kisah Rasul yang penuh suka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Saat meletakkan Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan risalah, menjadi roh akhir para anbiya. Inilah kisah sang yang penuh suka duka. Inilah kisah yang penuh suka duka. Oh penuh suka, oh penuh suka. Baik, jadi beliau memang dari kecil sudah terbiasa hidup mandiri. Kenapa? Masih dalam kandungan ayahnya telah wafat. Keumuman manusia ketika lahir terbiasa memanggil-manggil ayah atau ibu. Kenapa beliau disusui oleh orang lain? Ya, karena yang mengajarkan kepada Nabi bukan ayahnya, bukan ibunya, bukan kakeknya, pamannya, tapi langsung Allah Subhanahu. Makanya beliau menjadi manusia mulia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pagi hari ini kita berkumpul bersolawat sekaligus mengagungkan kelahiran beliau? Ada satu hal yang berbeda antara beliau dengan kita sebagai kebanyakan manusia. Kalau adik-adik punya keluarga, ketika adik-adik ada kakek atau saudara atau siapapun, saat mengenang itu yang dikenang bukan kelahirannya, tapi yang dikenang adalah saat meninggalnya. Haul kakek kita namanya AB, haul ayahanda kita, haul guru kita. Tapi ketika Rasulullah SAW yang kita ingat bukan wafatnya tapi kelahiran, apa alasannya? Kalau kita umatnya jelas dalam kehidupannya tidak selamanya baik, betul apa betul? Bisa jadi waktu kecilnya baik, nurut, manis, lugu, kadang-kala ketika remajanya lain, betul tidak? Tapi insya Allah tidak dengan siswa-siswi yang berada di bawah naungan Yayasan Budiar, perempuannya solehah semua.
laki-lakinya soleh semua, amin ya rabbal. Kita hadir pagi hari ini bersolawat jelas karena kita sebagai umatnya berterima kasih setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat lahir sudah menjadi umat Rasulullah. Selain kita bersyukur menjadi umat Rasulullah, sekaligus kita berterima kasih kepada Nabi kita yang ada dalam hati beliau, yang ada dalam pikiran beliau, bukan istrinya Khadijah, bukan anaknya Fatimah, bukan Hasan Hussein cucunya, tapi yang ada dalam hati pikiran beliau adalah kita yang menjadi umat. Jadi kalau bahasa Epitamala itu apa? Pak Ali, ya kan ada tuh, kemanapun ada bayanganmu, betul nggak? Dimanapun ada. Jadi sama dengan adik-adik ketika ada yang mengenal cinta, ya, yang disebut dengan cinta monyet, kemanapun selalu ingat di, ya, betul apa betul? Mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, betul enggak? Makanya dulu ada lagu sama itu Dina Mariana, mau makan ingat kamu, mau tidur ingat, selalu terbayang. Sama baginda Rasul pun setiap saat yang ada dalam pikirannya, yang ada dalam hatinya bukan Khadijah istrinya, bukan Fatimah putrinya, bukan Hasan Hussein cucunya, tapi adalah kita, ummati, umat. Teringat saat beliau hendak wafat, yang terucap dari mulut mulia beliau bukan Khadijah, bukan Fatimah, tapi adalah kita yang dipanggil, yang diingat, ummati, ummati bayang. Sehingga wajar kalau tadi kita bersolawat, wajar tadi kita duduk dari jam sekian, bahkan kita tadi berdiri, bahkan tadi lisan kita berujar ya Nabi SAW, wajar. Tidak ada apa-apa kalau dibandingkan dengan cintanya, perhatiannya Nabi kepada kita sebagai umat. Ada pepatah mengatakan, wa min alamatil hubbi katsura dzikruh. Dari sekian banyak ciri orang yang jatuh cinta, orang yang cinta, katsura dzikruh, pasti ia akan banyak menyebut-nyebut nama. Betul apa betul? Betul apa betul deh? Siapa yang sudah punya pacar? Yo, kita dulu begini dulu ya Pak Ali. Sekolah dulu saat usia SMP, SMA, ya Allah, kemanapun selalu ingat dia. Betul nggak? Ya Allah, dapat surat pun dibaca lagi, ditutup lagi, dibaca lagi, disimpan di bawah ban ngalamin. Sampai ada bahasa saat sekolah pun selalu ingat, ingin jumpa dengannya, masih di ruang kelas. Kenapa? Karena ada jatuh cinta. Masih ingat gak Bang Ali mau hobi apa? Lagu hobi Meskaru, resah dan gelisah. Gimana? Gitu. Jadi ini sama ketika kita semua cinta kepada Rasul, maka wajar kalau kita hari ini, pagi ini, saat ini kita banyak menyebut dan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajar. Ciri orang yang mencinta akan banyak menyebut namanya. Selain banyak bayang namanya, mengingat namanya, menyebut-nyebut namanya, apa kata dalam keterangan? Wa kathura jihaduhu, dan sebagian ciri orang yang jatuh cinta, dia akan banyak berkorban. Betul apa betul?
akan ada bentuk perjuangan. Betul apa betul? Sobat, ada yang masih ingat nggak? Ketika orang tua menyuruh kita, kadang-kadang kalau orang tua yang nyuruh kita alasannya macam-macam. Sampai baru pulang sekolah, betul apa betul? Alasannya ngantuk, alasannya sih. Tapi ketika yang meminta pacarnya, kira-kira siap apa tidak? Siap apa tidak? Orang tua nyuruh beliin ini, kita alasannya capek. Orang tua nyuruh ini alasannya ngantuk. Giliran dapat SMS, giliran dapat WhatsApp dari pacarnya, yang jemput dong, siap, oke. Betul tidak? Betul tidak? Subhanallah. Baginda Rasul telah lebih awal berkorban, berjuang sampai beliau ketika mengenalkan risalah di Taif dicaci, dimaki, dilempari oleh batu, bahkan sebagian anggota tubuh beliau berdarah. Beliau ikhlas untuk memperjuangkan, untuk menyelamatkan kita sebagai umat. Subhanallah. Maka beruntung adik-adik hari ini kita mengenang kembali, mengingat kembali sosok manusia pilihan, yakni Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi. Karena memang hadirnya Nabi kita tidak semata-mata sebagai pelengkap jumlah manusia, tapi hadirnya Nabi kita, diutusnya Nabi kita jelas tidak hanya untuk kita sebagai umatnya, tapi misi dan tujuannya untuk kemaslahatan kehidupan manusia, terlepas keyakinannya apa, agamanya apa. Itulah fungsi Nabi Muhammad. Allah firmankan dalam surah Yunus. Makanya beda Nabi kita dengan Nabi yang lain. Kalau Nabi Adam sampai Nabi Isa diutusnya oleh Allah hanya untuk umatnya. Tapi kalau Nabi kita tidak hanya sekedar untuk umatnya, tapi untuk semua manusia. Siapa yang menyampaikannya? Allah dalam surah Yunus. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum. Enggak ada yang jawab Allah. Ini apa ngantuk, apa terpesona yang ceramahnya kayak al gitu. Kayaknya lihat al-nya, ya dah. Makanya harusnya jawab Allah, masih terpesona lihat al. Biasanya di TV al-nya sekarang ada di tengah-tengah ini ya. Ulang lagi. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa rahmatun lil mu'minin. Kata Allah, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, tanpa terkecuali, apapun agamanya, apapun keyakinannya, semua yang penting judulnya adalah manusia. Qad ja'atkum, kata Allah, telah datang bagimu wahai semua manusia, telah ada dalam kehidupan kalian wahai manusia untuk mendapatkan hidup yang lebih baik, hidup yang lebih berarti, hidup yang lebih bermakna. Apa? Mau'idhatun, sebuah nasihat. Yang dimaksud nasihat firman Allah, ayat Al-Quran yang langsung dipraktekkan
oleh seorang manusia pilihan, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tidak ada satupun manusia yang mampu menerjemahkan isi Al-Quran, yang mampu mengaplikasikan isi Al-Quran, melainkan hanya Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi kalau adik-adik ingin menjadi anak yang baik, dilihat, dibaca sejarah bagaimana ketika Rasulullah masih menjadi kanak-kanak, ketika Rasulullah berkembang remaja. Tadi jelas menggembala saat kecil, berarti dari kecil beliau sudah mandiri. Ketika remaja beliau sudah belajar berdagang, berarti kita pun sama, paling tidak membebani orang tua. Andaikan kita belum mampu membantu, ayo kita yang jadi gurunya. Bagaimana ketika beliau menjadi guru untuk para sahabat? Ketika kita orang tua, bagaimana ketika beliau menjadi orang tua? Yang jadi pejabatnya, bagaimana ketika beliau menjadi seorang pemimpin dunia? Yang berbisnisnya, bagaimana ketika beliau berbisnis? Semuanya contoh ada dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi. Tidak sekedar urusan ibadah, urusan hal yang kita lakukan pun semuanya kalau ingin baik, Rasul telah mencontohkan kepada kita. Contoh kecil, makan. Makan kan namanya mubah, tidak wajib, tidak haram. Mau makan dia tidak akan diberi pahala, tidak makan pun tidak akan disik. Tetapi hal yang mubah kalau ada niat yang baik akan menjadi pahala sarapan, Ibu. Kenapa? Biar ngajar nanti Ibu Diarti semangat, berarti sarapannya mendapat pahala. Hal makan pun dicontohkan oleh Rasulullah. Ayo, Rasul itu kalau makan tidak langsung makan, tidak langsung belok, tidak langsung masuk, tidak. Beliau selalu ingat kepada Allah, berdoa, Allahumma barik fima razaq wa qina adzab. Kadang-kala kita umatnya Pak Ali mau makan bukan baca doa, selfie dulu, cekrek, ya, upload status. Makan siang, ikan bakar di rumah makan Sendang Sari, cekrek. Iya tak? Ya Allah, apalagi anak remaja ini, Masya Allah. Ya, dengan teman-temannya mau dicek apa? Upload doa makannya lo. Bukan tidak boleh untuk absen, silahkan. Mau foto sambil begini kek, mau dipoto sedikit. Sing penting jangan lupa sebelum makan baca doa sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu. Kita tidak nanam, betul nggak? Kita tidak repot-repot menjemurnya, hanya tinggal makan. Yang nanamnya orang lain, yang jemurnya orang. Ketika kita berdoa, berarti kita sudah mendoakan orang yang telah menjadikan beras sampai dimakan oleh kita. Awas, boleh update status, tapi awas, doanya jangan lo. Rasul mau tidur pun mengajarkan kepada kita, tidur bagian karunia yang Allah berikan kepada kita. Al-Qurannya jelas ada. Sebelum tidur Rasul mengajarkan berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, minimalnya baca doa Bismika Allahumma ahya wa bismika. Kadang-kala kita umatnya sebelum tidur bukan doa, chattingan dulu yang sudah tidur dulu. Ya.
atau alhamdulillah malam ini sudah hatam, sudah baca surat ini. Wah, ya. Kadang-kadang kita chattingan dulu, Facebookan dulu, sampai doa tidur les tidur. Ada pula tidak chattingan, tidak Facebookan, langsung melotot, lihat ikatan sampai lupa tidur di depan TV. Jadi giliran TV yang liatin kita. Doanya ingat. Sampai kaum bapak-bapak ya, yang ahli hisab pun diajarkan kita oleh Rasul ketika kita hendak masuk kamar atau WC atau kalau bahasa Arabnya hamam kamar mandi. Rasul mengajarkan, ingat, saat kita akan masuk kamar kecil, masuk kamar mandi, kaki kiri terlebih dahulu sambil baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Adik-adik bukan, kaki kiri kanan dulu, kiri dulu boleh. Terlebih bapak-bapak yang ahli hisab, ahli merokok, mau masuk kamar mandi bukan doa dulu, bukan kaki dulu yang dilihat, yang diambil korek bari rokok. Harapan apa? Harapan pusing, melekus bari pusing. Jadi kaki kiri mus berkelingan. Doanya apa nih? Kaki ingetnya itu rokok bari korek harapan Rasul mengajarkan saya itu, sehingga ya Allah ya Rabb, pantas kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan kelebihan oleh Allah apa? Lam yathali qatutum hamud laqad abada wa lebih madat zamani. Keistimewaan beliau, hebatnya beliau, yang Allah tidak berikan kepada siapapun manusia, hatta Nabi, hatta Rasul, hanya kepada Nabi kita apa? Lam yahdalin qatuto hamud lakon abada. Sepanjang hidupnya Nabi kita tidak pernah mimpi yang buruk-buruk, apalagi mimpi yang berkaitan dengan seks, dengan syahwat. Beda dengan kita yang balik. Awalnya ketemu wirong ke bawah mimpi, ketemu ular ke bawah mimpi. Pak Ali si mundu arpan ngajar ibu diarti, ning lampu merah peru mandek, ning spion motor, wadon beleng-beleng. Kadang-kadang pikiran kita beda-beda. Yang malu Ustaz juga manu. Kadang-kadang kita kematian lain. Sudah di spion kanan perempuan beleng-beleng, kaget lagi. Spion sebelah kiri, bukan masalah beleng-beleng lagi paling. Perempuan tipe BMW, bohai montok weleh. Lain lagi pikiran kita, betul nggak Pak? Apalagi dulu ketika kita masih ABG, zaman SMA, zaman kuliahan, ya Allah ya. Cuma ngobrol sebentar, ketemu sebentar, bahkan cuma baca suratnya sampai ke bawah kayak film India, Sahukan dari Kajol, kejar-kejaran itu di taman bunga. Ya Allah. Kalau Rasul tidak pernah. Kenapa? Hati beliau, pikiran beliau selalu positif, bersih dari pikiran-pikiran yang tidak berbeda dengan kita. Makanya Rasul tidak pernah mimpi yang jelek, yang buruk, apalagi mimpi yang kaitan dengan syahwat, karena mimpinya beliau ilham dari Allah Subhanahu, berarti mengajarkan kepada kita, milikilah
pikiran yang baik, hati yang berhusnudzon, jangan berburuk sangka. Ini kadang-kadang kan kita lain teman kita biasanya nyapa tidak, jangan dulu buruk sangka, barangkali tidak lihat atau mungkin lagi sakit gigi, ya dia kan malas ngomongnya. Ini kadang-kadang kita dosa apa tuh, mau sombong dulu, mentang-mentang pakai baju baru. Nah, kadang-kadang kita suka suzon, tidak boleh. Apa kehebatan lagi beliau yang Allah berikan adik-adik? Wa ma tasaba aslam bi madaz zamani. Sepanjang hidupnya beliau tidak pernah menguap. Apa menguap? Angop, helai kalau kata orang Sunda. Rasul itu tidak pernah menguap. Ada suka menguap tidak? Ada suka menguap tidak? Sering ya bang. Apalagi kalau perutnya kenyang. Udah habis makan kenyang, duduk kena kipas angin atau AC langsung les. Betul apa betul? Betul apa betul? Rasul nggak pernah ngomong, nggak pernah. Apa alasannya? Sebab beliau kalau makan at-tawassul, amat sangat sederhana, tidak pernah berlebihan. Beliau makan kalau sudah terasa lapar dan beliau berhenti sebelum kenyang. Kalau kita gimana? Kalau kita kadang-kala ajimu, apalagi lagi onda di gedung pisang banyaknya. Masya Allah, dapat undangan di gedung Prima Hotel atau di Masjid Hijau, langsung undangan. WC prasmanan dalam tahu gejrot, cukup tahu entok, dalam bakso cukup entok, dalam somai cukup entok, dalam es cendol cukup entok, dalam es krim cukup sampai kenapa? Keluarga kita, sehingga wajar dikit-dikit angop, dikit-dikit. Beda dengan Rasulullah tawasuk makannya. Jadi kalau Rasulullah makannya sedikit, kalau kita umatnya dikit-dikit makan, dikit-dikit. Ya Allah, Rasulullah memang luar biasa. Sehingga wajar pagi hari ini kita untuk mengenal, sekaligus mengagungkan dan memuliakan keindahan beliau. Kenapa? Karena sudah jelas manusia yang pertama mengagungkan, memuliakan hari lahirnya adalah nabinya sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi suila adik Nabi sallallahu alaihi wasallam saumil isnin. Jadi dalam satu kesempatan Rasulullah ditanya tentang puasa hari Senin. Ya Rasulullah, kenapa sih Anda setiap hari Senin berpuasa? Faqala, maka Rasul menjawab, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya wa fihi turadu kullu amal fahabbu yasumu idza turadu amal ilallah. Jadi jangan salah, yang pertama kali memuliakan, mengagungkan akan Rasulullah adalah Rasulnya sendiri. Jadi sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa sih Anda setiap hari Senin berpuasa? Maka Rasul menjawab, bihi ulidu, karena di hari ini ulidu, aku dilahirkan. Bersyukur kepada Allah, aku bisa menikmati indahnya alam semesta. Padahal adanya alam dunia karena adanya nurnya Rasul, hebat dunia. Wa fihi unzila alayya, dan di hari Senin aku menerima wahyu pertama. Surah apa? Wahyu pertama surah Al-Al, surah Al-Al, Iqra bismi rabbikal ladzi. Pinter-pinter ya. Amin. Wa fihi tu'radu kullu amal fi usbi. Ingat. Dan di hari ini, yakni hari Senin, semua amal manusia tu'radu
diperlihatkan kepada Allah. Wa fi kulli usbu. Jadi usbu artinya seminggu. Setiap seminggu sekali hari Senin amal kita diperlihatkan oleh Raqib dan Atid kepada Allah Subhanahu. Fahabbu idza shoma idza turadu amal, maka aku akan merasa senang ketika Allah melihat amal saya, aku sedang beribadah kepada Allah Subhanahu. Oleh karena itu wajar kita umatnya tidak mungkin harus nunggu Rasulullah umatku tolong kalian bersolawatnya kepada saya. Kemudian kan tidak mungkin, beliau tidak gila hormat. Beliau orang yang tawadu, kitanya sendiri yang harus mengerti, sehingga Allah yang memerintahkan kepada kita, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan, sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tas. Oleh karena sekalian orang yang beriman bersolawat dan bersalamlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad, ya Nabi salam alaika, ya ya Habib salam alaika asraqal badru alaina fatafas minhum inti dari silaturahim pagi hari ini. Kita yang sedang belajar dan saat ini menjadi siswa dan siswi, berarti saatnya kita untuk ikut dalam kehidupan saat Rasulullah SAW masa remaja. Beliau anak yang paling baik, beliau anak yang sangat dikagumi oleh semua para orang tua. Beliau adalah anak yang tidak bikin kesel orang lain. Beliau sudah terbiasa dari mulai remaja sebagai anak pemaaf ketika ada orang yang tidak baik kepadanya. Andaikan kita saat ini mendapat amanah menjadi seorang guru, menjadi seorang pengajar, Rasul pun telah memberikan contoh kepada kita menjadi guru yang baik, menjadi guru yang bertanggung jawab, seseorang yang ketika niatnya tulus, niatnya ibadah, ia tidak hanya sekedar mendapatkan upah di dunia, tetapi Allah telah mempersiapkan upah yang jauh lebih besar, upah yang jauh lebih mulia, upah yang jauh lebih bermanfaat, yaitu adalah upah yang akan Allah berikan nanti di surga. Subhanallah, kita para guru sebagai mujahid, kita para guru sebagai mujahid yang telah berupaya mendidik anak orang lain,
bukan anak kandung, bukan saudara. Ini luar biasa. Kita telah mengamalkan apa yang baginda Rasul sabdakan, balighu anni walau ayat, sampaikan oleh engkau ketika engkau menemukan satu pengetahuan kepada mereka, walaupun hanya satu kalimat, walaupun hanya satu pemahaman. Dan insya Allah ilmu yang bermanfaat akan menjadi wasilah terus menerusnya pahala yang mengalir sekalipun kita sudah tidak ada. Subhanallah. Jadi sama-sama adik-adik punya kewajiban menjadi siswa-siswi yang baik untuk mendapat ilmu yang bermanfaat, untuk mendapat kesuksesan adik-adik tidak hanya sekedar diraih dengan kecerdasan, akan tetapi keberkahan ilmu kalian, manfaatnya ilmu kalian, berkahnya ilmu kalian ketika ada ridha, ada restu orang tua kita, baik orang tua yang melahirkan dan juga orang tua yang mengajarkan kita, yaitu adalah guru. Insya Allah kalau adik-adik belajarnya benar, serius, rajin, kemudian hormat kepada bapak ibu guru, mereka senang ketika melihat kita karena tingkah kita baik. Insya Allah sekecil apapun ilmu kita akan bermanfaat. Amin ya rabbal. Mari kita berdoa, semoga kita yang saat ini sedang menjadi siswa dan siswi menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, ikut dengan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita saat ini sedang mendapat amanah sebagai pengajar, sebagai guru. Semoga kita diberikan kesabaran oleh Allah ketika menghadapi berbagai macam tabiat, karakter, sifat anak-anak diri kita, dan semoga kita pun diberikan kekuatan, diberikan keistiqomahan. Allahumma amin ya rabbal. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa rahmana sulatina maulana Muhammad sallallahu radhiyallahu ta'ala anhu subhanallahi rabbil alamin. Hamdan syukirin hamdan rabi'an mazida ya rabbana wa lakal hamdu wa sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zillana bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa zammilna bil afiyah. Allahumma is'alna ya Allah min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wahsyurna ya Allah li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al awladana wa ahlana wa tulabana min kulli wahlil khair wahlil ibadah wahlil tuqa waj'alna ya Allah waladan salihan wa maslahan fid dini wa dunyal akhirah. Ya Allah ya Rabb ya Tuhan kami, pada saat ini kami bersimpuh di hadapan kekuasaan-Mu ya Allah, di hadapan karunia-Mu ya Allah, melalui asma-asma kekasih-Mu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabulkan ya Allah hajat kami, kabulkan ya Allah doa kami, perdengarkan ya Allah hajat hati nurani kami. Ya Allah ya Rabb, Engkau maha segalanya ya Allah. Jadikanlah anak-anak didik kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi anak-anak yang menjadi generasi penerus bangsa yang bermanfaat baik untuk pribadinya, untuk keluarga orang lain, dan juga bangsa dan negara. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kekuatan, keistiqomahan kepada kami untuk menjadi mujahid, menyampaikan ilmu kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah, jauhkan dari kesulitan ya Allah, berikanlah kebahagiaan kita dalam kehidupan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
صراط الذين والله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.